Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah episode kedua, lanjutan dari kisah sebelumnya tentang Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada episode sebelumnya, Panglima Perang Abraha mengajak Abdul Muthalib untuk menemui Abraha. Saksikan kelanjutan kisah bagian ini, ada kejadian apa setelah bertemu Abraha di istananya. Abdul Muthalib adalah orang yang enak dilihat dan bertubuh tinggi besar. Saat bertemu dan melihat Abdul Muthalib, Abraha pun memberikan penghormatan dan turun dari singgasananya dan menanyakan maksud kedatangannya. Abdul Muthalib menyampaikan maksud tujuannya datang menemui Abraha. Mendengar ucapan dan keinginan Abdul Muthalib itu malah membuat Abraha heran dan menjadi murka. Ia tersinggung karena Abdul Muthalib hanya meminta untanya, dan sama sekali tidak menyinggung perihal Ka'bah yang akan segera dihancurkan. Abraha menatap Abdul Muthalib dengan geram. Tangannya terkepal, karena Abdul Muthalib seolah sudah menantangnya. Dengan pasukan gajah yang dibawanya, ia berpikir dalam sekejap saja Ka'bah dapat dirubuhkannya. Karena melihat gelagat Abraha yang sangat marah dan akan menghancurkan Ka'bah, lalu Abdul Muthalib mengajak pemuka Quraisy lain untuk berdamai. Namun Abraha ternyata tidak mau, dan ia mengembalikan semua unta Abdul Muthalib. Karena gagal dengan penawaran itu, akhirnya Abdul Muthalib dan pemuka Quraisy kembali ke Makkah. Dan sesampainya di Makkah, ia mendatangi Ka'bah bersama sekelompok orang Quraisy, lalu mendekati pintu Ka'bah. Abdul Muthalib berkumpul di depan pintu Ka'bah, lalu membentuk lingkaran dan berdoa memohon pertolongan Allah atas Abraha dan pasukannya. Sementara itu, pasukan bergajah Abraha bergerak memasuki kota Makkah yang saat itu sudah sepi, karena seluruh penduduknya mengungsi jauh untuk menghindari serangan pasukan Abraha. Abraha dan pasukan gajahnya bergerak menuju kota Makkah. Suara berderap dan debu yang berterbangan menandai kedatangan pasukan gajah Abraha memasuki Makkah. Mereka begitu bernafsu untuk segera menghancurkan Baitullah. Suara berdebung dari langkah kaki pasukan gajah dan kuda pun membuat suasana begitu mencekam. Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk melindungi Ka'bah, kecuali menunggu mukjizat dari Allah. Abraha dan pasukannya bergerak memasuki Makkah ke arah Ka'bah. Baitullah adalah rumah Allah yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Abraha dan tentaranya untuk menyentuh Ka'bah. Namun anehnya, gajah yang ditumpangi Abraha tidak mau bergerak ketika diarahkan ke arah Ka'bah. Namun jika mengarah ke Yaman atau arah lain, gajah-gajah itu bergegas jalan cepat. Pada hari berikutnya, saat matahari terbit dari arah laut Yaman, langit dipenuhi pemandangan yang mengagumkan. Ribuan burung terbang berputar-putar di atas kota Makkah. Itulah burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung itu masing-masing membawa batu-batu kecil di paruh dan di cengkraman kakinya. Pasukan gajah Abraha yang sudah tiba di kota Makkah tidak bisa mengelak dan melarikan diri lagi. Dengan ketepatan dan tujuan, burung-burung ababil mulai menjatuhkan batu-batu tersebut dan menghujam tentara pasukan bergajah Abraha yang menjerit kesakitan tak tertahankan. Bumi berguncang ketika makhluk-makhluk besar itu tersungkur. Kemanapun pasukan Abraha berlari, burung-burung itu mengejarnya dan melontarkan batu panas. Pasukan gajah yang dulu kuat itu tergeletak bergelimpangan kalah hangus terbakar, dan rencana besar Raja Abraha runtuh menjadi debu. Kekuatan burung-burung ababil yang diutus Allah telah menggagalkan niat jahatnya. Sementara itu, Abraha pun tidak luput dari serangan batu yang dilontarkan oleh burung ababil tersebut. Sendi-sendinya mulai terlepas satu persatu,
Dagingnya juga berjatuhan. Pasukannya membawa Abraha keluar kota Makkah hingga tiba di kota San'a. Akhirnya Abraha juga tewas di kota San'a. Kisah burung ababil dan pasukan gajah menjadi bukti tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tak peduli seberapa besar kekuatan dunia, tidak ada yang bisa menandingi kehendak ilahi. Semoga kisah ini memperkuat iman dan kepercayaan kita pada hikmah Allah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas Kanal 33. Kami sangat menghargai setiap tontonan, komentar, dan dukungan yang Anda berikan. Sampai jumpa di video berikutnya di Kanal 33. Tetap semangat dan terus eksplorasi dunia yang menarik ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.